اهدنا الصراط المستقيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kembali pembahasan dari Kitabul Jami' dari Bulughul Maram karya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kita masih dalam bab At-Targhib fi Makarimil Akhlaq. Hadis yang akan dibacakan pada subuh hari ini diterima dari sahabat Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, wa an Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dinun nasihah thalathan. Qulna liman ya Rasulullah? Qala sallallahu alaihi wasallam lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Akhrajahu Muslimun. Dari Tamim Ad-Dari, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Thalathan, Nabi ucapkan sampai 3 kali. Ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Agama adalah nasihat, agama adalah nasihat, agama adalah nasihat. Qulna liman ya Rasulullah? Maka kami para sahabat bertanya, untuk siapa nasihat itu ya Rasulullah? Qala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Nasihat itu untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk imam-imam kaum muslimin, dan untuk seluruh kaum muslimin. Akhrajahu Muslimun. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Akan tetapi Imam Muslim tidak meriwayatkan adanya tambahan thalathan, tidak meriwayatkan adanya tambahan 3 kali ucapan Nabi ad-dinun nasihah. Namun itu warid dalam hadis riwayat At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala dan selainnya. Kalau dalam riwayat Muslim hanya dikatakan ad-dinun nasihah. Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Naam. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum. Hadits ini diterima dari sahabat Tamim Ad-Dari. Ya. Kunyah beliau Abu Ruqayyah, Tamim bin Aus Ad-Dari. Ad-Dari itu nisbat kepada kakeknya Ad-Dar, atau ada yang mengatakan nisbat kepada Ad-Dairi. Tamim bin Aus Ad-Dairi. Ad-Dair itu nama atau tempat ibadahnya orang-orang Nasara. Ya, karena dahulunya sahabat Tamim bin Aus Ad-Dari adalah seorang Nasrani. Kemudian beliau masuk Islam dan bagus keislamannya. Bahkan sahabat Tamim bin Aus Ad-Dari merupakan
ulama di kalangan orang-orang Nasara, yakni pendeta Nasara sebelum beliau masuk Islam. Beliau masuk Islam pada tahun 9 Hijriah karena suatu peristiwa yang beliau dapatkan, yang beliau alami, yakni beliau sahabat Tamim bin Aus Ad-Dari, satu-satunya sahabat yang pernah berjumpa dengan Dajjal, sebagaimana disebut dalam Sahih Muslim bahwasanya Tamim bin Aus Ad-Dari bercerita, dahulu beliau adalah seorang nelayan yang biasa berlayar di lautan. Maka beliau bercerita ketika berada di sebuah kapal bersama teman-temannya, maka kapalnya pun dilamun ombak yang sangat besar, sehingga membuat mereka pun terdampar di sebuah pulau yang tidak berpenghuni, pulau yang asing, dan wallahu alam keberadaannya di mana. Akan tetapi di pulau tersebut mereka berjumpa dengan jassasah, ini hewan melata yang sangat lebat bulunya. Saking lebat bulunya tidak ditahu mana arah depannya dan mana arah belakangnya. Tapi dia memberitahukan bahwasanya di dalam pulau tersebut ada sebuah rumah yang di situ ada seseorang yang tinggi besar. Dia sangat merindukan berita-berita yang kalian sampaikan. Maka sahabat Tamim bin Aus Ad-Dari pun kemudian beliau masuk ke dalam pulau tersebut, dan di situ ada rumah. Dan ketika mereka masuk, ternyata betul seperti yang dikatakan oleh jassasah tadi, ada seorang yang tinggi besar, yang mereka atau yang dia meminta berita atau kabar terkait dengan apa yang dia tanyakan. Maka dia bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan Danau Tiberias, kemudian juga terkait dengan kurma di Baisan, dan bertanya juga tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka peristiwa tersebut didapatkan oleh sahabat Tamim bin Aus Ad-Dari, yang kemudian dengan sebab itulah beliau masuk Islam. Karena beliau datang kepada Rasulullah dan menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah pun membenarkannya. Dan dengan sebab itu beliau masuk Islam. Nah, disebutkan bahwasanya sahabat Tamim bin Aus Ad-Dari meriwayatkan sekitar 18 hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekitar 18 hadis dari Nabi SAW, sedikit. Ini karena masa beliau bersahabat hanya 2 tahun saja. Beliau masuk Islam pada tahun 9 Hijriah, sementara Rasulullah meninggal dunia pada tahun 11 Hijriah radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Dan beliau meninggal pada tahun 40 Hijriah di Palestina. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, salah satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Tamim bin Aus Ad-Dari adalah hadis ini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Ini menunjukkan bahwasanya nasihat ini adalah tonggak agama yang bisa menegakkan agama Islam. Harus ada nasihat, dan agama ini dibangun di atas nasihat. Dan ketika Nabi SAW menyebutkan sabdanya ini, ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat, ini menunjukkan ada pembatasan makna bahwasanya agama itu seluruhnya
terbatas pada nasihat. Nah, ini bisa kita pahami dalam sighah atau bentuk bahasa Arab yang ada di dalam hadits ini, ad-dinu an-nasihah, di mana dalam bahasa Arab biasanya mubtada itu berbentuk nakirah atau ma'rifah, ad-dinu. Sementara khabar itu berbentuk nakirah. Sementara khabar berbentuk nakirah. Sementara dalam hadits ini dibawakan dalam bentuk ma'rifah, ad-dinu an-nasihah. Sehingga para ulama ahli bahasa menyebutkan bahwasanya dengan dimakrifahkannya khabar an-nasihah ini menunjukkan makna al-hasr, yufidul hasr, memberikan faedah pembatasan, bahwasanya agama seluruhnya terbatas pada nasihat. Dan itu nampak apabila kita baca kelanjutan dari hadis ini. Nah, ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum, dan juga tatkala Nabi mengkhususkan agama itu adalah nasihat, ini juga menunjukkan pembatasan, sebab agama tentunya sangat luas. Pembahasan-pembahasannya sangat luas. Tetapi ketika disebut ad-dinun nasiha, ini memberikan faedah pembatasan. Sama seperti sabda Nabi, ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Padahal kita tahu bersama bahwasanya yang namanya ibadah itu sangat banyak, bukan hanya terbatas pada doa. Tetapi tatkala dikhususkan doa itu ibadah, menunjukkan bahwasanya doa itu mempunyai nilai yang lebih. Mempunyai nilai yang lebih. Semisal dengannya juga hadits Nabi, al-hajju arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Padahal kita tahu bahwasanya ritual haji bukan hanya wukuf di Arafah. Banyak ritual-ritual haji itu. Tetapi tatkala disebutkan dan dikhususkan al-hajju arafah, haji itu adalah wukuf di Arafah, menunjukkan bahwasanya wukuf di Arafah bagi para jamaah haji ini merupakan rukun haji yang tidak boleh ditinggalkan. Siapa yang meninggalkannya maka hajinya tidak sah. Nah, begitu pula hadits ini ketika Nabi menyebut ad-dinun nasiha, agama adalah nasihat, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya agama Islam betul-betul terbatas pada nasihat, dan ini menunjukkan betapa pentingnya nasihat di dalam agama. Terlebih dalam riwayat Imam Tirmidzi, Nabi sampai mengulanginya 3 kali, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha. Agama adalah nasihat, agama adalah nasihat, agama adalah nasihat. Nah, tidaklah diulanginya suatu kalimat kecuali menunjukkan pentingnya kalimat tersebut. Kecuali menunjukkan pentingnya kalimat tersebut. Ad-din adalah nasihat. Ad-din secara bahasa itu mempunyai beberapa makna. Ad-din terkadang bermakna yaumul ba'ats, hari kebangkitan, hari kiamat. Makanya dalam surat Al-Fatihah kita membaca Maliki yaumiddin, yang menguasai hari ad-din, yakni hari pembalasan, hari kebangkitan, hari kiamat. Maka ad-din terkadang bermakna hari kebangkitan atau hari pembalasan. Dan terkadang din bermakna at-ta'ah, ketaatan, dan itulah asal makna dari ad-din secara bahasa, ketaatan. Makanya orang Arab berkata, kama tadinu tudanu, sebagaimana kamu beramal ketaatan, maka kamu akan diberi balasan. Nah, dan Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan ad-din, yakni ketaatan kepada Allah. Jadi ad-din bermakna at-ta'ah, ketaatan. Dan terkadang ad-din bermakna al-millah, yaitu agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu
wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama di luar daripada Islam, maka sekali-kali tidak diterima darinya, dan dia di akhirat termasuk dari orang yang merugi. Jadi ad-din di sini bermakna al-millah, yaitu agama. Dan ini yang dimaksud di dalam hadis ini. Ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat, yakni agama yang kita berpedoman dengannya itu adalah nasihat. Nah, sementara an-nasihah itu dari kata nasoha. Dalam bahasa Arab, nasoha artinya murni. Nah, orang Arab berkata ad-dhahabu an-nasih, emas yang nasih. Maksudnya al-khalis, emas yang murni. Kalau ada seseorang ya yang dia ingin memurnikan emas, karena emas mungkin bercampur dengan sesuatu zat yang lain sampai murni emas, tidak ada campuran yang lain, maka orang Arab berkata ad-dhahabul khalis, yakni emas yang murni, dari kata an-nasih. Maka yang dimaksud dengan nasihat secara bahasa adalah memurnikan. Agama itu adalah nasihat, yakni bentuk memurnikan. Makanya dari sinilah kita bisa pahami agama itu nasihat untuk Allah. Apakah maknanya kita menasihati Allah? Ya tentu tidak. Tetapi maknanya secara bahasa, yakni kita memurnikan Allah. Agama adalah nasihat untuk Allah, yakni kita memurnikan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadatan kepadanya, di dalam nama-nama dan sifatnya, di dalam penciptaannya, pengaturannya, penguasaannya, dan lain sebagainya. Nah, ikhwani fid din, a'azani Allahu wa iyyakum. Agama kita secara umum ada 3 tingkatannya. Sebagaimana di dalam hadis Jibril, ketika Jibril datang kepada Nabi bertanya tentang Islam, iman, dan ihsan. Maka Nabi menjawab, Islam dengan 5 rukunnya, iman dengan 6 rukunnya, dan ihsan dengan 1 rukunnya. Anta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak mampu melihatnya, maka Allah Subhanahu wa taala melihatmu, mengawasimu, mengetahui gerak-gerikmu. Nah, maka agama itu secara umum berada pada 3 tingkatan ini: Islam, iman, dan ihsan. Makanya di akhir hadis ketika Jibril mengajarkan perkara itu, kemudian Jibril pergi, maka Rasulullah bersabda, hada Jibrilu atakum yu'allimukum amra dinakum. Itu adalah malaikat Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajari agama kalian. Itu adalah malaikat Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajari agama kalian. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, agama kita itu dibangun di atas nasihat. Nah, dan di dalam agama ini terkadang kita memberi nasihat dan terkadang kita diberi nasihat. Terkadang kita menasehati dan terkadang kita yang dinasehati. Iya. Maka ini dari tugas seorang muslim. Dari tugas seorang muslim, dia memberi nasihat. Naam. Dan dia cinta kepada nasihat, serta cinta kepada penasehat dari penasehat-penasehat kebaikan. Iya. Oleh karenanya sangat banyak Rasulullah SAW menyinggung tentang nasihat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Asr berfirman, Allah berfirman, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa,
Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal dengan amalan saleh. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Saling berpesan-pesan, nasihat menasihati, wasiat mewasiati untuk menetapi kebenaran, dan saling berpesan-pesan, nasihat menasihati, wasiat mewasiati untuk menetapi yang namanya kesabaran. Iya, maka seseorang tidak boleh benci kepada nasihat atau tidak suka untuk dinasihati. Ya, karena agama kita dibangun di atas nasihat. Bahkan di antara baiat yang diambil oleh sahabat kepada Nabi disebut dalam hadis Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu, bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ah wan nush li kulli muslim. Kata Jarir, aku membaiat Rasulullah SAW untuk mendengar dan taat kepada pemimpin, dan juga untuk memberikan nasihat kepada kaum muslimin. Dan dari hak seorang muslim atas muslim yang lainnya, kata Nabi, hakul muslim alal muslim sittun. Ada 6 hak seorang muslim atas muslim yang lainnya. Salah satunya, wa idzastansahaka fansah lahu. Apabila dia minta nasihat kepadamu, maka nasihatilah dia. Apabila dia minta nasihat kepadamu, maka nasihatilah dia. Nah, ini menunjukkan bahwasanya agama kita sekali lagi dibangun di atas dasar an-nasihah. Dibangun di atas dasar an-nasihah. Ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Dan para ulama menyebutkan bahwa dari bentuk nasihat adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari kemungkaran. Iya, ini menunjukkan pentingnya amar ma'ruf nahi munkar. Makanya umat ini dikenal dengan kebaikan dengan amar ma'ruf nahi munkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf, amar ma'ruf, dan kalian mencegah dari kemungkaran, nahi mungkar, dan kalian beriman kepada Allah. Nah, maka umat ini mulia dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan apabila mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka dikhawatirkan Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan musibah. Ma min qaumin yu'malu baina dhahara 'ainaihi bil ma'asi wa hum qadiruna ala an yughayyiruha thumma lam yughayyiruha illa yushaqu ay ya'ummahumullahu biiqabin min. Tidaklah ada suatu kaum yang diperbuat di depan kedua matanya suatu maksiat. Ia mampu untuk robah, tapi dia tidak robah. Maka dikhawatirkan ketika Allah turunkan musibah, maka semuanya kena. Semuanya kena. Iya, yang bermaksiat dan yang tidak bermaksiat. Yang tak bermaksiat bisa kena. Kenapa? Karena dia melihat kemaksiatan tapi dia tidak merubahnya. Dia tidak berusaha untuk nahi mungkar, merubah kemungkaran tersebut. Makanya kita harus merubah kemungkaran sesuai dengan kemampuan. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau melihat kemungkaran, maka rubah dengan tangan. Fa illam yastati' fa bilisani. Kalau tidak mampu dengan tangan, maka dengan lisan. Fa illam yastati' fa biqalbi. Tidak mampu dengan lisan, maka dengan hati. Wa dzalika adhaful iman, dan itulah selemah-lemahnya keimanan. Iya, ini menunjukkan bahwasanya kalau ada kemungkaran harus diingkari. Jangan diam-diam saja dari kemungkaran. Nah, sebab kemungkaran kalau dilakukan di tengah-tengah manusia dan tidak ada yang mengingkarinya, ini membahayakan. Karena musibah bisa turun. Dan kalau musibah Allah Subhanahu wa taala turunkan, maka yang kena bukan hanya yang bermaksiat, tetapi yang tak bermaksiat pun yang berada di sekitar para ahli maksiat bisa terkena dampak dari perbuatan maksiat tersebut. Iya, maka ini menunjukkan kewajiban seorang muslim untuk beramar ma'ruf nahi mungkar.
Dan nasihat itu bahagian dari amar ma'ruf nahi mungkar, atau nahi mungkar amar ma'ruf nahi mungkar adalah bahagian dari nasihat. Bahagian dari nasihat. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Maka ketika Nabi mengabarkan hal ini, sahabat tanya, nasihat itu untuk siapa ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya seseorang itu apabila ada sesuatu dari perkara agamanya yang dia tidak tahu, dia tanyakan. Sebagaimana para sahabat sering bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang urusan agama. Iya, ya, kalau ada yang tidak tahu, jangan diam-diam, jangan menyimpan apa yang ada di dalam dirinya, tidak menanyakan. Ya harusnya kalau dia tidak tahu, bertanya. Rasulullah bersabda, "Shifaul 'ai as-su'al." Obat dari kebodohan adalah bertanya. Obat dari kebodohan adalah bertanya. Ya sama, kalau misalnya kita berprasangka dengan prasangka-prasangka yang buruk pada seseorang, maka jangan dia pendam prasangka tersebut. Jangan sampai hal tersebut salah, tidak seperti yang dia sangka, tidak seperti yang dia kira. Ya betapa banyak orang berprasangka buruk kepada seseorang, atau kepada beberapa orang, atau sekelompok manusia, sekelompok kaum muslimin. Dia berprasangka buruk dalam keadaan mungkin dia tidak tahu hakikatnya. Nah, dia pendam, dia tidak bertanya. Ya, maka pada akhirnya dia pun tenggelam dalam buruk sangkanya, dalam keadaan dia tidak mau tahu kebenaran atau hakikat kebenarannya. Ya padahal kalau dia bijak, dia harus bertanya. Dia harus bertanya. Ada apa? Mengapa? Nah, supaya jelas perkaranya. Supaya jelas perkaranya. Kalau belum jelas, tidak boleh dia ikuti. Karena Allah berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula." Dan janganlah kamu berhenti terhadap sesuatu yang kau tidak punya ilmu terhadapnya. Masih prasangka-prasangka, masih praduga-praduga. Jangan. Iya, cari kejelasan. Nah, cari kejelasan perkaranya. Karena apa? Pendengaran kita, penglihatan kita, dan hati kita itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kita berprasangka buruk kepada seorang muslim, kepada sekelompok kaum muslimin. Jangan pernah berprasangka buruk. Nah, kita harus mengutamakan husnudzon, berprasangka baik kepada sesama kaum muslimin. Tidak boleh kita menuduh kepada dirinya dengan tuduhan yang buruk sampai jelas perkaranya. Nah, kalau jelas perkaranya, maka kita berikan nasihat. Kita sampaikan nasihat. Kita lakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu yang mesti kita lakukan agar kaum muslimin itu bersaudara satu sama lain, tidak saling mencela sesama mereka, tidak saling menghina sesama mereka, tidak saling menjatuhkan sesama mereka. Kaum muslimin, kaum mukminin itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, kata Nabi. Fa aslihu baina akhawaikum. Maka damaikan kalau ada yang berselisih, ada yang bersengketa, damaikan di antara kaum muslimin, kaum mukminin. Ya, jangan sampai terjadi hal-hal yang buruk di tengah-tengah mereka. Jangan sampai terjadi hal-hal yang buruk di tengah mereka. Nah, ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Maka ketika Nabi ditanya, nasihat itu untuk siapa? Maka dijawab oleh Nabi, lillahi. Nasihat itu untuk Allah. Sekali lagi, bukan maknanya kita menasihati Allah, tetapi makna nasihat di sini yakni secara bahasa bermakna pemurnian. Kita murnikan Allah Subhanahu wa taala dari apa? Dari segala yang dialamatkan kepada Allah hal-hal yang buruk. Karena betapa banyak manusia menisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala hal-hal yang tidak baik. Maka kita murnikan Allah Subhanahu wa taala dari hal tersebut. Ketika kaum musyrikin menyangka ada serikat bagi Allah, Allah punya sekutu, Allah punya tandingan, maka tugas kita dalam nasihat kepada Allah yakni kita murnikan Allah dari semua itu.
Maka kita harus mentauhidkan Allah dan harus meninggalkan yang namanya kesyirikan. Kita tauhidkan Allah Subhanahu wa taala, Allah satu-satunya pencipta, pengatur, penguasa alam semesta. Kita tauhidkan Allah, Allah sebagai satu-satunya zat yang kita ibadah, yang kita sembah. Kita tauhidkan Allah, kita nyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama dan sifat yang sesuai dengan kebesaran, keagungan dan kemuliaannya, tidak serupa dengan makhluk, tidak boleh dibagaimanakan, tidak boleh ditakwil, tidak boleh ditakyif, tidak boleh ditaktil, dinafikan, ditolak, karena hal tersebut bukanlah bahagian dari agama. Karena hal tersebut bukanlah bahagian dari apa? Dari agama. Maka nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melakukan hal yang demikian. Demikian pula kita nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus mentaati segala perintah Allah. Apapun yang Allah perintahkan di dalam Al-Qur'an, maka kita taati. Dan perintah Allah Subhanahu wa taala pasti baik, dan tidak mungkin ada keburukan di dalam apa? Perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah perintahkan kepada umat ini, maka pasti kebaikan buat mereka. Walaupun mungkin mereka menyangka bahwasanya pada perintah ini ada perkara yang memberatkan, ada hal yang menyulitkan, atau membuat rugi dunianya, atau membuat berkurang jatah keduniaannya. Nah, akan tetapi kalau dia memikirkan hakikat dari perkaranya, maka itu adalah kebaikan yang sempurna bagi dirinya. Manakala dia menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala, dan juga kebalikannya meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dilarang oleh Allah pasti kemudaratan. Pasti kemudaratan. Kalaupun ada kebaikannya, maka kemudaratannya jauh lebih besar daripada kebaikannya. Ya, terkadang mungkin ada dari kemaksiatan, ada kebaikannya, tetapi keburukannya jauh lebih besar daripada kebaikannya. Maka dia ditinggalkan. Ya, sebab apa? Keburukannya jauh lebih besar. Keburukannya jauh lebih besar. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, maka ini nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita memurnikan Allah. Kemudian nasihat yang kedua, kata Nabi SAW, wali kitabihi, dan nasihat untuk kitabnya. Yang dimaksud dengan kitabnya di sini adalah Al-Quran. Iya. Bagaimana nasihat kepada Al-Quran? Apakah kita menasihati Al-Quran? Ya, tidak mungkin. Al-Quran itu adalah firman Allah. Menasihati Al-Quran maksudnya kita meyakini Al-Quran itu adalah firman Allah, kalamullah, diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, yang kemudian diterima oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran itu firman Allah dan bukan makhluk. Quran itu adalah firman Allah dan bukan makhluk. Nah, maka kita imani Al-Quran sebagai firman Allah. Kemudian kita baca Al-Quran tersebut, kita pelajari, kita tadabburi, kita renungi makna-maknanya, lalu kita amalkan isi kandungannya, dan kita dakwahkan, kita tebarkan kepada manusia. Kita sebarkan Al-Quran, kita ajarkan Al-Quran, tafsir Al-Quran. Ini dari bentuk nasihat kepada Al-Quran. Iya. Jadi bukan hanya sekedar membaca Quran, tetapi kita mesti mempelajari makna dan kandungannya. Karena itulah maksud diturunkannya Al-Quran. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah, kitab yang diberkahi, agar kalian mentadaburi ayat-ayatnya, merenunginya, menghayatinya, agar Quran itu bisa menjadi peringatan yang sempurna bagi kita. Agar Quran itu menjadi peringatan yang sempurna bagi kita. Nah, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Rasulullah SAW orang yang paling sempurna di dalam memahami dan mengamalkan Quran. Sampai ketika Nabi ditanya, atau ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya bagaimana akhlaknya Nabi, maka Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi itu adalah Al-Quran. Akhlaknya Nabi itu adalah Al-Quranul Karim. Nah,
Maka kalau kita ingin mengetahui akhlak Nabi, baca Al-Quran, amalkan isi kandungan Quran, maka disitulah kita mendapati akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, demikian pula dengan kita mengajarkan dan mempelajarinya. Sahabat Utsman bin Affan meriwayatkan hadis, Nabi bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mengajarkan Al-Qur'an dan yang mempelajari Al-Qur'an. Ya, kalau kita tidak masuk di dalam orang yang bisa mengajarkan Al-Qur'an, maka minimal kita ini menjadi orang yang mau mempelajari Al-Qur'an. Iya. Maka jangan sampai kita tidak masuk dalam golongan orang yang baik, entah itu yang mengajarkan Quran atau yang mempelajari Al-Quran. Kaum muslimin harus semangat belajar Al-Quran, entah dari sisi bacaannya, tajwidnya, demikian pula tafsirnya, mempelajari tafsir Al-Quran, supaya dia tahu maknanya. Ketika dia sholat, dia tahu apa yang dia baca, dia tahu maknanya, supaya sholatnya penuh arti dan makna. Ya, banyak orang yang sholat tidak khusyuk dalam sholatnya. Kenapa? Karena dia tidak tahu apa yang dia baca. Iya. Ketika dia baca surat Al-Fatihah, nah, dia sudah hafal mati surat Al-Fatihah. Tapi maknanya apakah dia tahu? Ini harus seorang muslim minimal ya. Surat Al-Fatihah itu surat yang dia tahu bacaannya, cara membacanya, maknanya pun dia harus tahu. Ya. Jangan sampai sudah sering kita baca, ya, sudah sering diulang-ulang, sudah sering kita dengarkan, dalam keadaan kita tidak tahu apa artinya Alhamdulillahirabbil alamin, apa artinya Ar-Rahmanir Rahim, apa artinya Maliki Yaumiddin, apa artinya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa artinya Ihdinas siratal mustaqim, apa artinya siratal ladzina an'amta alaihim, dan apa artinya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, maka ini harus kita tahu. Iya, maknanya, lihat terjemahannya, lihat tafsirnya, supaya kita bisa tahu dan bisa memaknai ayat-ayat Quran itu. Iya, apalagi surat Al-Fatihah yang merupakan induknya Al-Quran. Iya, yang merupakan intisarinya Al-Quran itu ada di dalam surat Al-Fatihah. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka itu nasihat kepada Al-Quran. Iya. Kemudian nasihat yang berikutnya, wali rasulihi, nasihat untuk rasulnya. Ya, bagaimana nasihat untuk rasulnya? Yaitu dengan cara kita mengakui risalah yang beliau bawa. Beliau adalah seorang nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Beliau hamba Allah yang juga memperhamba kepada Allah. Tetapi di sisi lain beliau juga nabi dan rasul. Maka tidak boleh untuk kita berlebih-lebihan kepada hak nabi, karena beliau hamba. Tidak boleh kita angkat beliau sebagai Tuhan selain Allah. Dan tidak boleh juga kita menyepelekan hak nabi, karena beliau betul adalah hamba Allah, tetapi beliau juga seorang nabi dan rasulnya Allah. Bahkan nabi dan rasul yang paling utama dari seluruh nabi dan rasul yang ada. Bahkan makhluk Allah yang paling utama dari seluruh makhluk Allah yang diciptakan, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka kita imani hal tersebut, kemudian kita amalkan dan kita benarkan semua yang diberitakan oleh nabi, karena nabi itu berucap bukan dengan hawa nafsunya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu tidak pernah berucap dengan hawa nafsunya. Yang diucapkan oleh nabi adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Nah, maka hendaknya kita benarkan semua yang disabdakan oleh nabi sepanjang dia sahih bersumber dari Rasulullah, maka kita benarkan. Tidak boleh kita tolak dengan akal kita atau dengan hawa nafsu kita, karena tidak sesuai dengan akal misalnya, tidak sesuai dengan jalan fikirannya, tidak sesuai dengan hawa nafsunya, dia tolak hadis Nabi. Tidak boleh. Itu berarti tidak menasihati Rasulullah SAW dengan sebenar-benarnya. Nasihat kepada Rasulullah maknanya kita benarkan Rasulullah. Iya, kita taati segala perintah Rasulullah, kita tinggalkan semua yang dilarang oleh Rasulullah, dan kita tidak beribadah kecuali sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah.
Kita tidak boleh mengada-ada dalam urusan agama. Tetapi semua yang diperintahkan oleh Nabi kita amalkan. Apa yang tidak diajarkan oleh Nabi kita tinggalkan. Itulah nasihat kepada Rasulullah. Itulah nasihat kepada Rasulullah. Ittiba kepada Nabi ini dari perkara yang besar dan sebesar-besar bentuk nasihat kepada Rasulullah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya terkait dengan bukti cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah jikalau kalian cinta kepada Allah, ikutilah Rasulullah. Jadi kalau kita mengaku cinta kepada Allah, maka caranya, syaratnya ikuti Rasulullah. Nah, yuhibbukumullah, barulah Allah cinta kepada kalian, wa yaghfir lakum dunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian, wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan Allah menyatakan, falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Maka orang-orang yang beriman kemudian mereka azzaruhu, menguatkan Nabi SAW, wa nasaruhu, menolong Nabi, wattaba'un nur, dan mengikuti cahaya alladzi unzila ma'ahu, yang diturunkan bersama beliau, ulaika humul muflihun. Maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, dan dari bentuk nasihat kepada Rasulullah adalah menghormati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, seseorang tidak boleh berbicara atas nama Nabi sesuatu yang dia tidak tahu. Apalagi meriwayatkan hadits-hadits yang lemah, hadits-hadits yang maudhu, yang palsu. Karena Nabi pernah bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang dia berucap atas namaku dengan sengaja, ya dia berdusta atas namaku dengan sengaja, nah, maka persiapkan tempat duduk di dalam api neraka. Maka hati-hati di dalam meriwayatkan hadis. Kita harus tahu hadisnya apakah sahih ataukah tidak. Kalau hadisnya sahih kita riwayatkan, kemudian kita dakwahkan, kita tebarkan kepada manusia dari bentuk nasihat. Tetapi kalau kita tahu itu hadis palsu, hadis dhaif, atau bahkan kita belum tahu apakah hadis ini sahih atau tidak, maka jangan sampai kita meriwayatkannya dan menyangka bahwa itu sabda Nabi. Kenapa? Karena kalau kita belum tahu, kita dilarang untuk mengikutinya. Jangan kamu berhenti terhadap sesuatu yang kau tidak punya ilmu terhadapnya. Karena pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Jangan ketemu hadis kemudian disampaikan, ketemu hadis kemudian disampaikan. Tidak tahu dia hadisnya sahih ataukah tidak. Nah, ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Dan ini tentunya butuh ilmu untuk kita bisa membedakan mana hadis yang sahih dan mana hadis yang tidak sahih. Kemudian berikutnya, wali a'immatil muslimin, nasihat kepada imam-imam kaum muslimin. Ya, apa maknanya nasihat kepada imam kaum muslimin? A'immatul muslimin maknanya adalah para umara dan para ulama. Iya, para umara dan para ulama, para pemimpin, para penguasa dan para ulama. Iya, nasihat kepada mereka dengan dengan cara menghormati mereka, memuliakan mereka sebagai pemimpin kita. Nah, sebagai ulama kita muliakan mereka, baik di saat mereka hidup maupun di saat mereka meninggal. Kita agungkan mereka, kita muliakan mereka, kita jaga kehormatan mereka. Tidak boleh kita menggibah mereka. Nah, tidak boleh kita menggibah mereka. Ya, kita harus tahan lisan kita dari imam-imam kaum muslimin, dari mencela mereka. Nah, apalagi menyebutkan aib-aib mereka di mimbar-mimbar kaum muslimin. Tidak boleh. Kenapa? Karena dari bentuk nasihat kepada a'immatul muslimin, kita muliakan mereka. Kita muliakan mereka. Ya, kita taati perintah mereka selama dalam ketaatan kepada Allah. Rasulullah bersabda, "Man ata'a amiri faqad ata'ani." Siapa yang taat kepadaku, maka barang siapa yang taat kepada pemimpin, penguasa, maka dia telah taat kepadaku. Wa man asa amiri faqad asani. Siapa yang bermaksiat kepada pemimpin, maka dia bermaksiat kepadaku, kata Nabi dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Dan secara umum Allah berfirman, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah sama Allah, taatlah sama Rasul, dan ulil amr di antara kalian. Ulil amr adalah penguasa dan ulama. Maka tidak boleh kita khuruj alal hukam, keluar dari ketaatan kepada penguasa, melakukan pemberontakan. Tidak boleh. Kenapa? Karena pemberontakan ini akan menyebabkan keburukan dan kerusakan di mana-mana. Lihat, kita bisa jadikan pelajaran, ya, di berbagai negeri ketika rakyatnya melakukan pemberontakan. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kerusakan, bukan perbaikan, tapi justru kerusakan yang terjadi. Nah, inilah pemberontakan seperti ini dari perkara yang tidak baik. Nah, bagaimana dengan penguasa kita? Misalnya ada penguasa yang zalim, iya, ya kita disuruh untuk bersabar dari penguasa yang zalim. Bersabar. Kata Nabi SAW, isbiru, bersabarlah kalian, hatta talqauni alal haud, sampai kalian menjumpaiku di telagaku. Isma wa ati wa in duriba dhahruka wa ukhida malu. Dengar dan taatlah walaupun punggungmu dipukul dan walaupun hartamu diambil. Iya, kita disuruh bersabar dari kezaliman penguasa. Kalau kita bersabar, maka Allah akan gantikan penguasa yang lebih baik. Penguasa yang lebih baik. Sementara mencela mereka, menghina mereka, menghujat mereka, merendahkan mereka, menyebutkan aib mereka, memberontak mereka, tidak ada kebaikan di dalamnya. Justru dari manhaj ahli sunnah wal jamaah, kita mendoakan penguasa kita, doakan mereka dengan kebaikan. Kalau kita celah, tidak ada perubahan, justru mungkin semakin buruk. Tetapi kalau kita doakan mereka, maka doa kita bisa jadi diijabahi oleh Allah, sehingga pemimpin kita menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang benar, penguasa yang baik, penguasa yang benar. Dan itulah yang diharapkan, itulah yang diharapkan. Maka ini dari perkara yang harus kita ingat. Nah, dan ini dari bentuk nasihat kepada pemimpin kaum muslimin. Kalau mereka perintahkan kepada kebaikan, maka kita taati. Tapi kalau mereka memerintah kepada maksiat, maka kita tidak boleh mentaati dalam urusan maksiat. Kata Nabi, karena Nabi bersabda, innama ta'atu fil ma'ruf, ketaatan itu hanya dalam perkara yang baik. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq, tidak ada ketaatan kepada siapapun juga dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, nasihat kepada nasihat kepada kaum muslimin secara umum. Nasihat kepada kaum muslimin secara umum. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mendakwahi mereka. Ya, dakwahi mereka, ya, nasihati mereka. Kalau ketemu, suruh mereka melakukan kebaikan, cegah mereka dari kemungkaran, dan itu dari bentuk menolong mereka. Rasulullah pernah bersabda, unsur akhaka zaliman aw mazluma. Tolonglah saudaramu yang menzalimi atau yang dizalimi. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau yang terzalimi kami tolong, kami paham. Bagaimana caranya kami menolong orang yang menzalimi? Kata Nabi SAW, tamna'uhu an dzulmih. Kamu cegah dia dari kezalimannya. Itulah menolong dia dari berbuat kezalimannya. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka menasihati kaum muslimin, ya, dan mengingatkan mereka dari kemungkaran, ini dari perkara yang hendaknya kita lakukan, yang hendaknya kita tunaikan dari bentuk amanah ilmu yang diberikan kepada kita. Nasihat, berikan nasihat kepada mereka, bimbing mereka ke jalan yang lurus, ajari mereka agama Allah, angkat kejahilan pada diri mereka, kemudian tuntun mereka untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengamalkan agama Islam, bimbing mereka untuk sholat, untuk beribadah. Masih banyak kaum muslimin pada hari ini yang belum melaksanakan sholat, yang menyepelekan perkara sholat, yang mereka ketika sholat dikumandangkan, mereka tidak tahu menahu dan acuh tak acuh terhadap undangan Allah untuk sholat. Maka kita nasihati tetangga kita, teman-teman kita. Kita lihat mereka belum sholat, kita ajari mereka, kemudian kita bimbing mereka, kita peringatkan mereka bahaya meninggalkan sholat. Tidak boleh meninggalkan sholat, karena meninggalkan sholat itu perkara yang besar, dosa besar. Bahkan ulama mengatakan bahwasanya dosa meninggalkan sholat tidaklah lebih rendah daripada dosa berzina dan mencuri. Nah,
menunjukkan bahwasanya dosa meninggalkan sholat lebih besar daripada dosa berzina dan mencuri. Maka hati-hati. Dan cukuplah kata ulama, ya besarnya dosa meninggalkan sholat itu, ulama sampai beda pendapat tentang keislaman dia, status keislaman dia, apakah dia masih Islam ataukah tidak. Karena sholat itu tiang agama. Kalau kau tinggalkan sholat, maka roboh agamamu. Nah, Nabi SAW memperumpamakan orang yang meninggalkan sholat, ya, kata Nabi SAW, naam, di dalam sebuah hadis, bahwa siapa yang meninggalkan sholat, maka kelak nanti di hari kiamat Allah kumpulkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Dicontohkan 4 manusia ini, ya, karena manusia ini pemimpin kekafiran yang mereka tidak sholat dan meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat karena sibuk dengan kekuasaannya mirip dengan Fir'aun. Fir'aun tidak sholat karena sibuk dengan kekuasaan. Haman, dia tinggalkan sholat karena sibuk dengan pangkat dan jabatan. Maka orang yang meninggalkan sholat karena sibuk dengan pangkat dan jabatan mirip dengan Haman. Orang yang meninggalkan sholat karena sibuk, ya, dengan hartanya mirip dengan Qarun. Qarun sibuk dengan hartanya, menghitung duitnya sampai dia tinggalkan sholat. Demikian pula siapa yang sibuk dengan perdagangannya, akhirnya dia tinggalkan sholat, maka mirip dengan Ubay bin Khalaf. Karena orang meninggalkan sholat gara-gara ini. Kadang orang tinggalkan sholat gara-gara harta, gara-gara kekuasaan, gara-gara pangkat dan jabatan, dan gara-gara perdagangannya, bisnisnya, penjualannya, pembeliannya. Akhirnya dia tinggalkan sholat, wal iyadu billah. Maka kita nasihati kaum muslimin, datanglah ke masjid, ya, pergilah ke masjid, tunaikanlah sholat, ya, karena sholat itu kewajiban kalian. Sholat itu diwajibkan oleh Allah atas kalian. Sholat 5 waktu. Allah minta dari kita cuma 5 waktu. Nah, mana tanda terima kasihmu, mana tanda syukurmu kepada Allah? Ketahuilah, yang memberikan nikmat kepadamu, rumahmu, mobilmu, motormu, kendaraanmu, itu Allah. Mana bentuk terima kasihmu kepada Allah? Mana bentuk syukurmu kepada Allah? Beratkah kamu melangkahkan kakimu untuk datang ke masjid, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di masjid-masjid Allah, sementara terlalu banyak nikmat yang Allah berikan? Maka ini sebagai bentuk nasihat kepada kaum muslimin secara umum. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.